Dan sebesar di sini saya akan bahas spoiler untuk One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1050. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelumnya ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, seperti biasa nih, kita akan bahas spoiler untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1050. Terutama setelah libur 1 minggu nih di momen epic Luffy menonjok Kaido. Aduh. Tapi oke lah, akhirnya chapter terbaru rilis juga. Ya, kita langsung saja membahas untuk spoiler di chapter 1050 ini. Dimana chapter 1050 ini akan berjudul Glory. Wadaw, judul aja sudah semakin terkonfirmasi juga ya. Sepertinya semua hal sudah berakhir di Wano Kuni. Atau apakah jangan-jangan Oda ada ngeprank lagi? Seperti biasa. Nah, dimana spoiler ini memberitahu kita katanya di cover story lanjutan Girma yang lalu, Reiju dan Ichiji benar-benar datang untuk menolong mereka berdua, yaitu Niji dan Yonji. Yang sejujurnya ini juga kita masih perlu melihat gambar jelasnya seperti apa sih. Karena seperti yang pernah saya bilang di analisis lalu, di antara para penyusup yang datang ke kota coklat itu pasti akan berbeda dengan api yang membakar buku tempat Niji dan Yonji berada. Karena ingat, penyusup itu datangnya ke kota coklat dan Niji dan Yonji mereka berada di Whole Cake Island yang notabene itu beda pulau. Nah, lanjut untuk spoiler kali ini dikatakan Kaido jatuh ke magma di dalam yang dalam sekali nih dari Wano Kuni di bawahnya. Yang dikatakan di situ juga kita bisa melihat Big Mom ada di tempat yang sama juga. Akhirnya kedua Yonko bersama kembali nih, Big Mom dan Kaido. Dimana ini sejujurnya ada hal yang sangat menarik sih menurut saya. Pertama, kenapa Oda memberitahu mengenai lokasi, dalam kata lain magma di bawah Wano Kuni? Atau mungkin ada sesuatu yang bisa kita explore dari kata-kata tersebut. Lalu magma ini bukankah ada hubungan dengan yang namanya, iya benar, pasti gunung berapi. Ya, seperti yang sudah saya bahas juga lah di video prediksi lalu, gunung berapi di Wano Kuni, apakah memang ada nih gunung berapi di sini? Apakah kalian sadar masih ada satu tempat yang belum pernah disinggahi selama arc Wano Kuni ini berlangsung? Yang juga Wano Kuni ini diambil dari area asal penciptanya, yaitu Jepang sana, tempat Oda Sensei. Yang lagi-lagi, bukankah ada gunung berapi terkenal di Jepang sana juga yang aktif yang bernama, benar, Gunung Fuji. Dan di Wano juga, bukankah ada tempat dengan nama yang sama, yaitu Gunung Fuji juga, yang lokasinya bertepatan dekat dengan ibu kota bunga atau di sebelah utaranya. Ini pasti akan menjadi tempat yang bakal dieksplor terakhir dari negeri Wano Kuni ini. Serta satu teori saya juga adalah Gunung Fuji ini akan menjadi sumber atau bahan penting seperti mungkin kairoseki atau batu laut, dan juga bahkan untuk poneglyph. Yang jika kita ingat kata-kata di Skype lalu terkait bahan khusus dari gunung berapi yang katanya sangat kuat juga. Yang penting kita juga belum tahu kan lokasi dari Road Poneglyph di Wano Kuni ini ada di mana. Bahkan di flashback Kozuki Oden aja itu langsung di skip begitu saja. Karena ini pasti akan menjadi tempat yang sangat penting mengenai lokasi Road Poneglyph dan juga mengenai Gunung Fuji ini. Tapi oke lah, bahasa lengkapnya akan kita bahas di video terpisah saja. Lanjut ke spoiler, di sini kita mendapatkan flashback dari Toko dan Yasui, di mana ternyata Yasui pun dia memakan buah iblis smile buatan dari Kaido ini. Ya, ini samalah seperti bagaimana orang-orang Ebisu memakan buah iblis smile, bukan memakan di saat pertamanya, tapi setelah gigitan pertama sudah dimakan oleh orang lain. Yang berarti Yasui ini mendapatkan efek dari smile-nya saja dan tidak mendapatkan efek buah iblisnya. Yang dengan alasan dia tidak rela anak angkatnya ini alias Otoko tertawa sendirian saja. Tapi kalau dilihat Yasui ini lebih baik ya pengontrolan emosi tertawanya dibandingkan memakan smile yang lain di Ebisu atau juga untuk Otoko ini. Lanjut di sini pun dikatakan Nekomamushi mengumumkan kemenangan Luffy ke seluruh Onigashima, yang menurut saya ini cukup mencurigakan juga. Kok tiba-tiba Nekomamushi ya yang melihat hal tersebut, atau apakah ada bagian yang di skip di sini dan tiba-tiba langsung Nekomamushi mengumumkan hal itu?
Tapi yang cukup aneh menurut saya adalah, jika Luffy benar-benar sudah menang, apakah yang mendeklarasikan kemenangannya ini Nekomamushi saja? Atau selain Nekomamushi yang bilang ada box narator seperti biasa nih ketika kemenangan dari pihak kita. Contohnya saat Sanji menang melawan Queen, atau saat Zoro menang, atau bahkan ketika Kid dan Lau juga menang melawan Big Mom. Jika box narator ini tidak ada, wah ini sih masih ada memungkinkan duel di antara mereka, Kaido dan Luffy yang masih belum selesai. Ini benar-benar penting sih, walaupun mungkin terlihat simpel, tapi biasanya ini sebagai bukti atau konfirmasi akan suatu hal. Di sini juga dikatakan Momonosuke berkata kepada Junisa bahwa dia akan membuka batasan negeri Wano Kuni ini, tapi tidak sekarang. Apa ya yang lagi-lagi ditunggu oleh bocah Momonosuke ini? Kenapa tidak langsung dibuka sekarang? Apa ini seperti kata-katanya saat berargumen dengan Yamato sebelumnya, di mana Momonosuke yang malah takut untuk membuka batasan Wano dan dia malah punya mindset yang sebaliknya. Jangan-jangan orang luar ini berbahaya dan kita menutup batasan Wano Kuni saja, di mana malah ayahnya Oden ingin membukanya. Di sini diberitahu juga Momonosuke mendarat di ibu kota bunga dan kembali ke mode manusianya. Tapi lagi-lagi di sini kita tidak bisa melihat wujud manusia dari Momo karena tertutup asap, di mana Hiyori dan para Scabbards akhirnya muncul juga di sini. Dan Denjiro berkata, "Saya membawa shogun baru dari Wano Kuni." Nah, mungkin yang anehnya di Explorer ini seperti banyak yang terskip sih, mulai dari Momonosuke yang sebelumnya kecapean, di sini tahu-tahu udah ada di ibu kota bunga. Terus katanya ada Hiyori sama Scabbard juga yang udah ada di sana. Apakah benar-benar mereka semua sudah benar-benar keluar dari Onigashima ini? Kalau kita tahu, Pulau Onigashima juga kan suatu yang sangat besar, bukan cuma dataran biasa saja. Lalu siapakah Scabbard yang dimaksud dari spoiler kali ini? Apakah Asura, Kiku, Kinemon, dan Izo yang sebelumnya dalam keadaan sekarat bakal muncul juga di sini? Wah, ini emang benar-benar harus nunggu finish scan legendnya biar tidak banyak yang miss, karena untuk spoiler kali ini benar-benar masih sangat singkat banget. Tapi setidaknya kita mendapatkan hal penting mengenai keadaan pasca Kaido sudah dijatuhkan ke dasar dari Wano Kuni ini. Nah, jadi itulah untuk Explorer kali ini. Yang penting juga adalah minggu depan tidak libur ya guys ya. YGY ya guys ya, aduh. Sebelum itu juga ada info baru nih buat kalian para pecinta DNM, dimana sedang ada penawaran spesial untuk desain Sencho kita yang baru aja ngehajar makhluk terkuat di dunia nih. Untuk pemesanan sudah bisa bayar di tempat alias COD. Pengiriman pun bisa langsung, bahkan ada gratis ongkir loh. Penawaran spesial dari harga 200.000 hanya menjadi 120.000 saja. Jangan lupa ini adalah desain oversize ya, yang sedang hits parah nih dipakai cowok-cowok biar super keren. Bahkan gak cuma penawaran spesial aja, kami dari DNM membuat crazy offer loh. Wadaw banget. Harga hanya 99.000 saja untuk pembelian dalam jangka waktu 24 jam dari video ini dirilis. Misal video ini rilis Senin jam 11 siang, maka crazy offer akan ditutup besoknya tepat Selasa jam 11 siang juga. Ayo buruan, jangan sampai kehabisan sebelum waktu dan stok juga karena sangatlah terbatas. Nah, buat kalian juga yang ingin cari desain yang lain, bisa langsung ke tokonya ya, bisa buka ke Shopee, Tokopedia, dan WA juga dengan klik link di deskripsi video. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devon pamit, and I'll see you guys next time.